Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Di sini untuk materi pembelajaran pada hari ini itu mengenai turunan. Kita akan belajar di sini turunan berpangkat. Apa itu turunan berpangkat? Nah, sebelum memulai turunan berpangkat, kita harus mengetahui eh, konsep dari turunan itu sendiri, ya. Nah, konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus ya, dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Ahli matematika dan fisika dari Inggris dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Nah, ahli matematika dari Jerman turunan atau biasanya yang kita kenal itu diferensial ya. Nah, itu digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Nah, menurut Stewart 2001 pada halaman 146, turunan merupakan perkembangan dari kecepatan dan kemiringan garis singgung. Turunan dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang menyangkut laju perubahan dan hampiran fungsi. Misal, fungsi f terdefinisi pada selang terbuka yang memuat a, turunan pertama fungsi f di x sama dengan a. Ditulis f aksen a didefinisikan dengan f aksen a sama dengan limit h mendekati 0, f dikali a plus h dikurang fa dibagi h. F aksen disebut fungsi turunan pertama dari fungsi asal f. Nilai dari f aksen untuk sembarang x adalah f aksen x dengan f aksen a sama dengan limit h mendekati 0, f dikali a plus h dikurang fa per h. Domain dari fungsi f aksen adalah semua nilai x di mana limit di atas itu ada. Nah, ini akan diberikan satu contoh ya, pembuktian dari rumus ini gitu ya. Dari rumus ini. Nah, ini diberikan sebuah soal di mana fx itu sama dengan 3x kuadrat. Bagaimana turunannya? Nah, cara penyelesaiannya itu rumus yang tadi ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f x di h, f dikali x plus h dikurang fx dibagi dengan h. Nah, di sini x ini adalah untuk dimasukkan ke f ini ya, karena ini fx ya, maka di sini h-nya plus h. Maka di sini dapat bahwa 3x plus h, 3 dikali x plus h kuadrat ya. Di sini kuadrat, ada duanya. Dikurang dengan 3x kuadrat. Nah, di sini fx ya. Di sini fx plus h. Jadi ada tambahan plus h-nya. Ya. Nah, kemudian x plus h ini kita kalikan dengan x plus h karena kan dia kuadrat ya. Maka didapat di sini 3 dikali x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat kurang 3x kuadrat. Nah, jangan lupa dibagi dengan h. Nah, sehingga kalau kita kalikan ini ya gitu, maka di sini ada dua yang sama. Nah, 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat itu kan sama dengan 0. Jadi ya tidak usah ditulis. Maka sisa 6xh plus 3h kuadrat. Nah, tulis di bawahnya. Sama dengan limit h mendekati 0, 6xh plus h kuadrat dibagi h. Nah, kemudian h ini dibagi dengan h. Ya. Jadi h yang di ini
kita bisa keluarkan, ya, kita buat H dikali 6X plus H. Sama aja dengan yang di bawah ini, ya. Nah, maka Fx, ingat bahwa H itu 0, ya, mendekati 0. Maka F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, 6X plus A, karena H-nya itu adalah 0, maka di sini F aksen X-nya adalah 6X, karena H-nya 0. Gitu. Nah, ini untuk pembuktian rumus umumnya, turunan fungsi berpangkat. Nah, ini kita bisa lihat F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, F kali X plus H dikurang Fx dibagi H. Nah, ini pembuktian rumusnya. Kita bisa dari sini sehingga di dalam kurung semua suku kecuali suku yang pertama mempunyai H sebagai faktor. Sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0 bila H mendekati 0. Jadi didapat rumus umumnya bahwa D per dx, X pangkat N itu akan sama dengan N dikali AX pangkat N dikurang 1. Gitu. Nah, ini ada contoh untuk mengerjakan, ya, ini bisa dengan dua cara tadi, ya. Kita bisa menggunakan yang ini, ya, atau mau lebih sederhananya pakai yang ini. Yang ini juga lebih sederhana, ya. Nah, kita mencoba pakai yang ini, ya, teman-teman. Nah, ingat bahwa N dikali AX pangkat N dikurang 1. Nah, di sini N-nya itu 4, ya. Kita di sini lanjut soal pembahasannya. Nah, di sini kalau kita melihat 6X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 adalah, ya, turunan pertama dari ini itu apa? Nah, kita ingat rumusnya yang tadi, ya. Nah, sehingga kita lihat di sini N-nya berapa? N-nya di sini 4. Nah, maka kalau kita mengikuti rumus ini, maka 4-nya ke depan, ya. Maka 4 dikali 6X, 4 dikurang 1 ditambah 3X, 3 dikali 5X, 3 dikurang 1 sama dengan 24X pangkat 3 plus 15X kuadrat. Nah, kita bisa mengikuti rumusnya. Lalu yang soal kedua, setengah X kuadrat plus X. Kalau setengah bagaimana? Ya sama, ya. Jadi kita lihat dulu N-nya di sini, N-nya mau misalnya N-nya di sini setengah juga nggak apa-apa gitu, ya. Karena di sini kebetulan cuma bilangan-bilangan yang sederhana gitu, ya. 2. Nah, 2 dikedepankan, ya, kayak N ini, maka 2 dikali setengah X kuadrat dikurang 1 ditambah 1X, ya. 1X ini sama dengan X, ya, sama. 1 dikurang 1 itu 0, maka didapat X plus 1. Gitu. Nah, untuk yang ke soal ketiga itu sama, ya. Jadi kita lihat N-nya di sini, ya, tinggal dikedepankan saja nih. Maka dapatlah dengan hasil 40X pangkat 4 ditambah 12X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 8X plus 5. Ya. Nah, di sini coba kita mencoba soal yang baru, ya, mengetahui soal ini. Nah, ini bagaimana ini? Nah, sederhana, ya, teman-teman. Sebenarnya bentuknya sama, cuma ini sebelum kita mengerjakan kita harus mengalihkan dulu, ya, yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini harus dikali dulu. Ini kali X, ini juga dikali X gitu. Kemudian ini dikali 4, dan ini juga dikali 4. Nah, berapa gitu. Nah, coba 5 dikali 5X pangkat 6 dikali X itu jadi 5, ya. X pangkat 7, kemudian 10X dikali X itu sama dengan 10 kuadrat, 10X kuadrat. Ya, terus 5 dikali 4 itu 20, ditambah 20X pangkat 6 kurang 40X. Nah, ini kita bisa pakai rumus tadi, ya, N-nya ditekankan. Maka 7 dikali 5 itu 35, X 7 dikurang 1 itu 6, kurang 20, 2 dikali 10, 20,
X. Nah, 20X ditambah 20 dikali 6 itu 120. 6 dikurang 1 itu X pangkat 5. Nah, ini sama. 1, 40 kali 1, 40, tetap 1 kurang 1, 0, maka X-nya hilang. Maka sini 40. Nah, kita urutkan jadi 35 X pangkat 6 ditambah 120 X pangkat 5 dikurang 20 X kurang 40. Sebentar. Oh, ini positif, teman-teman. Maaf. Nah, ini plus ya. Karena 5 dikali 4 itu 20. Ya. Benar. Ya. 20 dapat 6. Oh, ya benar. Ini negatif, teman-teman. Maaf. Ini tetap sama, ini negatif. Negatif. Ya, saya kira biru. Oke, jadi ini yang benar. Begitu, teman-teman, untuk materi mengenai turunan, terutama turunan berpangkat ya. Jadi sederhana sekali caranya. Yang perlu kita ingat hanya ya ini tadi. Ini rumus yang penting. Teman-teman bisa juga menggunakan ini rumus yang di atas ini atau yang di bawah ini. Jadi ini sangat sederhana. Kalau dalam bentuk soal misalnya harus dikali dulu ataupun gimana, itu dikerjakan dulu. Misalnya contoh soal seperti ini, teman-teman. Nah, misalnya fx x sama dengan misalnya 4x itu tambah 5x kuadrat dalam kurung 2 kuadrat. Nah, ini harus dikerjakan dulu ya, teman-teman. 4 plus 4x plus 4x plus 5x kuadrat. Nah, ini dikerjakan dulu. 4x plus 5x kuadrat. Nah, ini dikerjakan dulu. Saya dikerjakan, baru gunakan ini. Baik, itu aja untuk materi kita hari ini mengenai turunan, terutama turunan berpangkat ya. Mungkin ini sederhana sekali, ini kita bisa latihan nanti. Latihan pelan-pelan nanti juga kita bisa. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya izin stop share screen. Terima kasih semuanya.